Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariatul Istiqomah dari kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 241101010073. Di sini saya akan menjelaskan lebih ringkas presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari materi kelompok 1 hingga kelompok 4. Materi dari kelompok 1, makalah ini membahas pentingnya nasionalisme dan identitas nasional dalam menjaga persatuan dan keberagaman bangsa. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan kecintaan terhadap tanah air dan persatuan, sedangkan identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Pengertian dan perkembangan nasionalisme, yakni menekankan cinta dan loyalitas terhadap negara serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan menjaga persatuan identitas nasional, ciri khas bangsa yang meliputi sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia, yakni pertama Budi Utomo 1908 awal gerakan kebangkitan nasional, yang kedua organisasi lainnya Serikat Islam Penghimpunan Indonesia dan PNI mendorong kemerdekaan, yang ketiga proklamasi 1945 puncak perjuangan nasionalisme, dan yang keempat Pancasila dasar negara dan ideologi pemersatu. Faktor yang mempengaruhi nasionalisme yakni sejarah bersama, budaya dan bahasa, agama, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kepemimpinan politik, ancaman eksternal, dan media. Ciri-ciri identitas nasional di Indonesia yaitu fundamental Pancasila sebagai dasar negara, instrumental UUD 1945 bahasa Indonesia, simbol-simbol negara, alamiah keanekaragaman, suku, budaya, dan agama. Implementasi dalam perspektif yakni sosial, program sosial dan pendidikan karakter memperkuat kohesi sosial, politik, kebijakan yang memprioritaskan persatuan dan simbol negara, budaya, pelestarian budaya, seni dan tradisi, dan ekonomi, kebijakan mendukung industri lokal dan penggunaan produk dalam negeri. Pancasila menjadi fondasi yang menyatukan keragaman dan memperkuat identitas nasional di tengah perubahan sosial dan tantangan global. Materi dari kelompok 2 yakni integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini penting untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Syarat terbentuknya integrasi nasional yaitu 1. Kesamaan hak, semua warga negara harus diperlakukan setara. Yang kedua, keadilan, jaminan keadilan bagi semua orang. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan. Yang keempat, keterbukaan, sikap saling menghormati dan bekerja sama. Yang kelima, sejarah bersama, rasa senasib dan seperjuangan. Yang keenam, ideologi Pancasila sebagai landasan pemersatu. Yang ketujuh, tekad untuk bersatu, komitmen semua pihak untuk bersatu. Yang kedelapan, ancaman eksternal memicu semangat nasionalisme. Yang kesembilan, penggunaan bahasa Indonesia, menyatukan komunikasi. Dan yang ke-10, semangat kebersamaan dalam konteks bangsa dan tanah air. Tantangan integrasi nasional yakni kurangnya penghargaan terhadap keberagaman dapat menghambat persatuan, toleransi rendah antar kelompok yang berbeda, kesadaran masyarakat yang minim terhadap keberagaman, dampak globalisasi, masuknya budaya asing yang menggerus nilai lokal. Masalah ekonomi, kesenjangan yang menciptakan ketidakstabilan, ancaman separatisme, keinginan kelompok untuk memisahkan diri. Cara menerapkan integrasi nasional yaitu 1. Pendidikan, mengajarkan nilai Pancasila dan keberagaman sejak dini. Yang kedua, kebudayaan, melestarikan budaya lokal dan mempromosikan budaya nasional. Yang ketiga, politik, membangun sistem politik yang inklusif. Yang keempat, ekonomi, menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Yang kelima, sosial, meningkatkan toleransi dan solidaritas di masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menjaga keragaman dalam kesatuan dan menciptakan masyarakat yang harmonis.
Materi dari kelompok 3 yaitu lahirnya UUD 1945 di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang dan perjuangan bangsa. Beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya konstitusi ini meliputi 1. Perjuangan kemerdekaan. UUD 1945 mencerminkan aspirasi kemerdekaan dan cita-cita para pendiri bangsa. 2. Pengalaman kolonial. Penjajahan mendorong keinginan untuk membentuk negara merdeka yang berdaulat dan adil. Yang ketiga, perbedaan pandangan politik. Proses perumusan konstitusi menyatukan berbagai pandangan politik para tokoh bangsa. Yang keempat, dinamika pasca kemerdekaan, perubahan politik setelah kemerdekaan memicu revisi dan penyempurnaan UUD 1945. Indonesia pernah menggunakan 3 jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi RI 1949 sampai 1950 dibuat setelah KMB mengatur sistem federasi. Yang kedua, UUD sementara 1950 sistem kesatuan dan parlementer. UUD 1945 sejak 1945 dengan amandemen 1999 Konstitusi pertama Indonesia yang berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan penjamin hak asasi manusia, sumber hukum tertinggi, dan identitas nasional. Mahkamah Konstitusi bertugas menjaga konstitusi agar sesuai dengan perkembangan zaman. UUD 1945 memiliki peran transformatif memungkinkan perubahan jika diperlakukan, dengan tetap mempertahankan supremasinya sebagai hukum tertinggi. Materi dari kelompok 4 yaitu peran pendidikan dalam kehidupan bangsa. Pendidikan sangat penting untuk perkembangan dan keberlangsungan suatu bangsa. Setiap individu memiliki kewajiban sebagai anggota masyarakat yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kewajiban ini berkaitan erat dengan hak yang dimiliki setiap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yaitu hak warga negara, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kewajiban warga negara membayar pajak, membela tanah air, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Keduanya saling mendukung dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Implementasi dalam pendidikan, yakni dalam konteks pendidikan, hak dan kewajiban warga negara sangat berperan. Pemerintah harus menyediakan akses pendidikan yang adil, sementara warga negara harus aktif mendukung pendidikan. Hak dalam pendidikan yaitu 1. Akses pendidikan inklusif untuk semua, termasuk penyandang disabilitas. 2. Kesempatan belajar sepanjang hayat. 3. Pendidikan berbasis teknologi. 4. Pendidikan gratis hingga tingkat menengah. Yang kelima, pendidikan yang menghargai kebudayaan lokal. Kewajiban dalam pendidikan. 1. Terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. 2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga, memberikan dukungan finansial untuk pendidikan lokal. Yang keempat, mengikuti pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Ini bisa berupa penyediaan beasiswa, pendidikan kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia dan yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, dan memajukan bangsa. Mungkin hanya itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya karena saya perempuan, jadi saya tidak minta maaf apabila ada kesalahan karena perempuan tidak pernah salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.